Halo teman-teman semua, Katong dari Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai kondisi fisik, sosial, dan juga budaya dari Kepulauan Maluku dan juga Pulau Papua. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo teman-teman semua, beta pung nama Hasan Ahmad Fauzan. Wanana Nayak Siti Hilyatul Aulia. Perkenalkan, saya punya nama Rasya Giat Rinjani. Halo ngani semua, ngana dengar ngana pen nama Keisha Najwa Fadilah. Halo ngoni semua, ngana perkenalkan diri, ngana penama Syifa Ramadhani Eka Subekti. Halo teman-teman semua, sapu nama Nur Asia. Mari tong belajar sama-sama Kepulauan Maluku merupakan wilayah kepulauan yang terletak di bagian timur Indonesia. Secara astronomis, wilayah ini berada sekitar 3 derajat lintang utara sampai 8 derajat lintang selatan dan 124 derajat sampai 135 derajat bujur timur. Secara administratif, wilayah ini terbagi menjadi 2 provinsi, yaitu Maluku dan Maluku Utara. Kepulauan ini terdiri dari banyak pulau besar dan kecil, seperti Halmahera, Seram, Buru, dan Ambon. Jika dilihat dari aspek geomorfologinya, wilayah Maluku memiliki bentuk permukaan bumi yang cukup kompleks. Hal ini karena Maluku berada di daerah pertemuan beberapa lempeng tektonik, sehingga aktivitas geologi di wilayah ini cukup tinggi. Banyak pulau di Maluku yang terbentuk dari proses vulkanik dan tektonik, sehingga bentang alamnya didominasi oleh pegunungan, perbukitan, serta gunung api. Selain gunung api yang berada di daratan, di wilayah Maluku juga terdapat beberapa gunung api yang berada di dasar laut. Gunung api bawah laut ini terbentuk akibat aktivitas magma yang keluar melalui celah di dasar laut karena pergerakan lempeng tektonik. Aktivitas vulkanik tersebut juga menyebabkan tanah di beberapa pulau menjadi cukup subur. Dalam sejarahnya, Maluku memiliki peranan yang sangat penting karena dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Sejak ratusan tahun yang lalu, wilayah ini dikenal sebagai penghasil cengkeh dan pala yang sangat berharga. Karena kekayaan rempah tersebut, banyak pedagang dari berbagai negara datang ke Maluku untuk melakukan perdagangan. Bahkan, bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda pernah datang dan berusaha menguasai wilayah ini karena ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Selain memiliki sejarah yang penting, Kepulauan Maluku juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Tanah yang subur membuat masyarakat dapat menanam berbagai tanaman perkebunan seperti kelapa, pala, dan cengkeh. Laut di sekitar Maluku juga sangat kaya akan hasil perikanan, sehingga banyak masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Dari segi budaya, masyarakat Maluku memiliki berbagai kesenian dan tradisi yang menarik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari Cakelele yang menggambarkan semangat keberanian dan kepahlawanan. Selain itu, terdapat juga tari Lenso yang biasanya ditampilkan dalam berbagai acara perayaan. Dalam musik tradisional, masyarakat Maluku menggunakan alat musik seperti tifa dan toto buang untuk mengiringi tarian maupun upacara adat. Masyarakat Maluku juga memiliki tradisi persaudaraan yang dikenal sebagai Pela Gandong, yaitu hubungan persaudaraan antar desa yang saling membantu dan menjaga hubungan baik.
Kepulauan Maluku memiliki keberagaman suku yang didominasi ras Melanesia Austronesia, dengan suku Ambon sebagai kelompok terbesar. Suku-suku utamanya meliputi suku Ambon, Kei, Tanimbar, Ternate, dan Tidore. Kepulauan Maluku juga memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam. Beberapa tanaman yang banyak ditemukan di wilayah ini, antara lain pohon pala, cengkeh, dan sagu, yang menjadi sumber pangan masyarakat. Selain itu, terdapat berbagai jenis fauna seperti burung nuri dan kakatua yang hidup di kawasan hutan. Perairan di sekitar Maluku juga kaya akan berbagai jenis ikan laut yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Maluku juga memiliki makanan khas seperti papeda yang terbuat dari sagu dan biasanya dimakan bersama ikan kuah kuning. Karena kekayaan rempah-rempahnya, wilayah ini sering disebut sebagai Kepulauan Rempah atau Spice Islands. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pembahasan wilayah Provinsi Maluku. Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah administratif di Indonesia yang memiliki karakter geografis dan budaya yang khas. Provinsi Maluku itu terletak di bagian timur Indonesia. Nah, secara historis, wilayah ini sudah dihuni sejak zaman prasejarah, dibuktikan dengan temuan berupa alat batu dan sisa pemukiman kuno. Nah, proses migrasi manusia serta adaptasi terhadap lingkungan kepulauan itu membentuk masyarakat Maluku seperti yang kita kenal sekarang. Provinsi Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang berada di kawasan Kepulauan Maluku. Provinsi ini secara resmi terbentuk pada tahun 1999 melalui pemekaran wilayah. Nah, wilayah ini dikenal dengan istilah Moloku Kieraha yang merujuk pada 4 kesultanan besar, yaitu Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan juga Kesultanan Bacan. Secara geografis, Provinsi Maluku Utara didominasi oleh wilayah kepulauan dengan Pulau Halmahera sebagai pulau terbesar. Ibu kotanya berada di kota Sopipi, sementara kota Ternate menjadi pusat aktivitas ekonomi dan juga sejarah. Wilayah ini berada pada jalur cincin api Pasifik sehingga mempunyai beberapa gunung api aktif. Dengan salah satu contoh gunung api aktifnya yaitu Gunung Api Gamalama. Wilayah Papua merupakan bagian dari Pulau Papua yang terletak di bagian paling timur Indonesia, pada kisaran 0 derajat sampai 10 derajat lintang selatan dan 131 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Namun, pulau ini terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini. Di Indonesia, wilayah Papua saat ini terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Secara geomorfologi, Papua berada pada paparan Sahul yang merupakan bagian dari lempeng benua Australia. Proses tektonik yang berlangsung selama jutaan tahun membentuk bentang alam yang sangat kompleks. Wilayah tengah Papua didominasi oleh pegunungan Jayawijaya yang membentang panjang dari barat ke timur. Di kawasan ini, terdapat puncak Jaya yang memiliki ketinggian sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut dan merupakan puncak tertinggi di Indonesia. Sementara itu, bagian selatan Papua didominasi oleh dataran rendah luas yang dipenuhi rawa dan dialiri sungai-sungai besar seperti Sungai Mamberamo dan Sungai Digul. Papua memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, terutama pada sektor pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Wilayah ini dikenal memiliki cadangan mineral seperti emas dan tembaga dalam jumlah yang besar. Selain itu, hutan hujan tropis Papua merupakan salah satu yang terluas di kawasan Asia Pasifik dan menjadi habitat penting bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Dari segi flora dan fauna, Papua dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Flora khasnya antara lain pohon sagu, kerbau, dan berbagai jenis anggrek endemik. Sementara itu, fauna khas Papua antara lain burung cendrawasih, kasuari, serta kenguru pohon yang hidup di kawasan hutan pegunungan. Dari segi budaya, Papua memiliki keragaman yang sangat tinggi karena dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Beberapa suku yang dikenal antara lain suku Dani, suku Asmat, dan suku Me. Setiap suku memiliki sistem budaya yang khas, mulai dari bentuk rumah tradisional hingga upacara adat. Rumah tradisional terkenal
adalah Honai yang biasanya dibangun di wilayah pegunungan sebagai tempat tinggal masyarakat. Dalam bidang seni budaya, terdapat berbagai tarian tradisional seperti tari Ospan yang merupakan tarian pergaulan masyarakat Papua. Selain itu, terdapat pula kerajinan ukiran kayu khas suku Asmat yang dikenal hingga mancanegara karena memiliki nilai seni yang tinggi. Salah satu tradisi adat yang masih dilestarikan adalah tradisi bakar batu, yaitu kegiatan memasak bersama menggunakan batu panas yang biasanya dilakukan dalam acara syukuran atau perayaan adat. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan khas masyarakat Papua adalah papeda yang terbuat dari sagu dan biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Keunikan lain dari Papua adalah keberadaan puncak Jaya yang berada di wilayah tropis, namun pernah memiliki lapisan salju di puncaknya, sehingga menjadi fenomena geografis yang cukup langka di Indonesia. Papua Barat terletak di bagian barat Pulau Papua dan merupakan provinsi di wilayah timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, Samudra Pasifik, dan Laut Seram. Di bentang alam berupa pegunungan, dataran rendah, hutan hujan tropis, wilayah pesisir, dan kepulauan seperti Raja Ampat yang memiliki keindahan karsnya dan kekayaan alam. Nah, wilayah ini juga memiliki keanekaragaman hayati, rawasi, kasuari, dan tanaman anggrek yang hidup di hutan hujan tropis. Masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku asli, dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda, serta masih kuat menjaga kearifan lokal dan hubungan dengan alam. Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi baru di Indonesia yang resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi yang ke-38 sejak tahun 2022. Sebelumnya, Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. Pembagian provinsi ini tentu memiliki tujuan, yaitu untuk mempercepat pembangunan, kemudian untuk pemerataan layanan publik, dan juga meningkatkan efektivitas wilayah di kawasan Sorong Raya. Secara administratif, Papua Barat Daya dibagi menjadi 6 daerah. Yang pertama yaitu Kota Sorong sebagai ibu kota, kemudian Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Raja Ampat. Papua Tengah merupakan salah satu provinsi terbaru di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2022, merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Ibu kotanya adalah Nabire. Kondisi alam di Papua sangatlah beragam, mulai dari pegunungan, sungai, wilayah pesisiran, dan hutan hujan tropis, dan juga sumber daya alam yang melimpah. Dan penduduk aslinya juga berasal dari penduduk asli Papua dan masyarakat pendatang, sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. Nah, itulah gambaran umum Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua terletak di wilayah paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Bentang alam di sini berupa pegunungan Jayawijaya, hutan tropis, dan pesisir, serta beriklim tropis lembab. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti tambang dan keanekaragaman hayati, serta dihuni oleh suku seperti suku Sentani yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda. Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu daerah otonom baru di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Nah, pembangunan provinsi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan juga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat di pedalaman Papua. Ibu kota dari provinsi ini berada di Wamena yang merupakan pusat aktivitas yang berada di Pegunungan Tengah. Secara geografis, wilayah Papua Pegunungan didominasi oleh bentang alam pegunungan yang merupakan bagian dari Pegunungan Jayawijaya. Banyak daerahnya berada pada ketinggian lebih dari 1000 meter dengan lembah Baliem sebagai kawasan paling terkenal dan menjadi pusat permukiman masyarakat. Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2022 dengan ibu kota di Merauke. Secara administratif, provinsi ini memiliki 4 kabupaten yaitu Merauke, Bovendigul, Mapi, dan juga Asmat.
Pembentukan wilayah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Nah, secara geografis, Papua Selatan ini didominasi oleh dataran rendah, rawa, dan juga wilayah pesisir yang luas. Sekian dulu materi yang Tong bisa sampaikan. Tong minta maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wede banyak.